Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihla Amalia, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Palopo. Di video ini saya akan membuat sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester dengan tujuan untuk menjelaskan strategi pembelajaran yang paling tepat dalam implementasi kurikulum berbasis cinta, serta alasan mengapa strategi ini relevan diterapkan di madrasah. Melalui video ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa kurikulum berbasis cinta tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap, cinta, toleransi, dan kepedulian sosial dalam proses pembelajaran. Kurikulum berbasis cinta adalah sebuah kurikulum yang dirancang dengan menitik beratkan pada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, serta perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Kurikulum ini bertujuan untuk melahirkan insan yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta, prinsip dasar dalam kehidupan. Kemudian, kata cinta itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai perasaan atau keadaan yang mendorong seseorang untuk menyayangi, mengasihi, dan menghargai orang lain. Nah, cinta dapat mencakup berbagai bentuk seperti cinta terhadap pasangan, keluarga, teman, bahkan terhadap sesuatu yang lebih luas. Definisi ini dapat dipahami melalui berbagai perspektif, baik dari filsafat, psikologi, dan sosiologi. Nah, yang pertama, perspektif filsafat. Menurut Plato, mengartikan cinta sebagai keinginan untuk bersatu dengan kebaikan yang abadi dan tidak berubah. Kemudian menurut perspektif psikologi, menurut Sigmund Freud menganggap bahwa cinta lebih merujuk pada keinginan untuk memuaskan kebutuhan seksual dan emosional. Kemudian perspektif sosiologi. Nah, Emil Durkheim mengartikan cinta sebagai keinginan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional yang pada gilirannya membangun hubungan harmonis dengan masyarakat secara utuh. Jadi, kurikulum berbasis cinta menekankan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada capaian kognitif, tetapi juga pembentukan karakter, empati, dan toleransi. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang digunakan harus mampu menumbuhkan sikap saling menghargai, kepedulian sosial, dan cinta terhadap sesama. Nah, beberapa strategi pembelajaran yang relevan dalam implementasi kurikulum berbasis cinta antara lain strategi ekspositori, kognitif, aktif, kolaboratif, dan inklusif. Nah, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi yang berpusat pada guru dengan menyampaikan materi secara sistematis dan terukur. Dalam konteks kurikulum berbasis cinta, strategi ini digunakan untuk memberikan pemahaman awal tentang nilai cinta, toleransi, dan kemanusiaan. Guru berperan sebagai pemberi informasi sekaligus teladan sikap. Penyampaian materi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga disertai dengan contoh-contoh kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga menangkap pesan moral yang disampaikan. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran kognitif. Strategi pembelajaran kognitif menekankan pada proses berpikir peserta didik seperti memahami, mengingat, menganalisis, dan merefleksikan materi pembelajaran. Dalam kurikulum berbasis cinta, strategi ini membantu peserta didik memahami nilai secara rasional dan mendalam. Nah, peserta didik diajak untuk menganalisis kasus-kasus sosial, konflik, atau perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian mengaitkannya dengan nilai-nilai cinta, empati, dan toleransi. Nah, melalui proses ini, peserta didik belajar bahwa cinta bukan sekedar perasaan, tetapi juga sikap sadar yang didasarkan pada pemahaman dan pertimbangan moral. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran aktif. Nah, strategi pembelajaran aktif itu menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Nah, dalam implementasi kurikulum berbasis cinta, strategi ini sangat penting karena mendorong keterlibatan emosional dan sosial peserta didik.
Peserta didik dilibatkan dalam diskusi, simulasi, bermain peran, atau refleksi pengalaman pribadi. Nah, melalui aktivitas tersebut, peserta didik belajar mengungkapkan pendapat dengan santun, mendengarkan orang lain, serta menghargai perbedaan. Nah, strategi pembelajaran aktif ini membantu menanamkan nilai cinta melalui pengalaman langsung, bukan sekedar teori. Kemudian yang keempat, strategi pembelajaran kolaboratif. Strategi pembelajaran kolaboratif menekankan kerjasama antara peserta didik dalam kelompok. Strategi ini sangat selaras dengan kurikulum berbasis cinta karena mengajarkan nilai kebersamaan, saling membantu, dan tanggung jawab sosial. Dalam pembelajaran kolaboratif, peserta didik belajar bekerja dengan teman yang memiliki latar belakang, kemampuan, dan karakter yang berbeda. Proses ini melatih peserta didik untuk bersikap sabar, menghargai orang lain, serta menyelesaikan perbedaan secara damai. Nah, dengan demikian, nilai cinta diwujudkan dalam praktik kerjasama yang nyata. Kemudian yang kelima, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry mendorong peserta didik untuk mencari dan menemukan pengetahuan secara mandiri melalui proses bertanya, mengamati, dan menyimpulkan. Nah, dalam kurikulum berbasis cinta, strategi ini membantu peserta didik menginternalisasi nilai cinta melalui proses pencarian makna. Peserta didik diajak untuk mengajukan pertanyaan kritis tentang isu kemanusiaan, lingkungan, dan sosial, kemudian mencari solusi berdasarkan nilai cinta dan kepedulian. Strategi ini melatih peserta didik menjadi individu yang peka terhadap masalah sosial dan mampu mengambil keputusan yang dilandaskan nilai kemanusiaan. Nah, secara keseluruhan, implementasi kurikulum berbasis cinta itu membutuhkan strategi pembelajaran yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter. Nah, strategi ekspositori itu memberikan pemahaman awal, kemudian strategi kognitif memperdalam pemaknaan, kemudian strategi aktif dan kolaboratif menanamkan nilai cinta melalui pengalaman sosial, serta strategi ini membangun kesadaran dan kepedulian peserta didik. Nah, dengan penerapan strategi-strategi tersebut, kurikulum berbasis cinta itu dapat terlaksana dengan efektif di madrasah. Nah, dan kemudian strategi pembelajaran yang paling tepat menurut saya untuk implementasi kurikulum berbasis cinta adalah strategi pembelajaran kolaboratif. Nah, alasannya strategi pembelajaran kolaboratif itu menempatkan peserta didik untuk belajar bersama dalam kelompok, saling bekerja sama, dan saling menghargai. Hal ini sangat sesuai dengan kurikulum berbasis cinta yang menekankan nilai cinta, empati, toleransi, dan kepedulian sosial. Melalui pembelajaran kolaboratif, peserta didik belajar menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang teman, kemudian melatih sikap sabar, saling membantu dan tanggung jawab, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, bukan konflik, dan membangun rasa kebersamaan dan persaudaraan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi langsung dipraktikkan dalam proses belajar. Inilah yang membuat strategi kolaboratif paling tepat, karena kurikulum berbasis cinta tidak cukup diajarkan, tetapi harus dialami dan dibiasakan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di madrasah.